Siti Aisyah pernah ngintip Nabi Muhammad SAW malam nisfu Sya'ban. Nabi keluar, rupanya Nabi doakan para sahabatnya yang wafat di makam Baqi. Nabi datang ke pemakaman Baqi, doa, dibuntuti sama Siti Aisyah. Asli itu hadisnya sahih. Baru Siti Aisyah ketahuan sama Nabi. Ngapain kamu? Wahai Aisyah, ngapain? Kata Siti Aisyah, kupikir engkau pindah ke rumah istrimu yang lain. Orang ini malam jatahku kok. Kupikir engkau pindah ke istrimu yang lain. Maka kata Nabi, apakah kamu takut Allah dan Rasulnya menyia-nyiakanmu? Nah, itu bahasanya. Akunti takhafina ayakhifallahu alaiki wa rasuluh. Qultu ya Rasulullah, ini donantu annaka ataita ba'da nisa'ik. Aku kira engkau mendatangi salah satu istri-istrimu yang lain. Ini cemburu. Siti Aisyah apa? Faqal innallaha azza wa jal yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban. Sesungguhnya rahmat Allah, perintah Allah turun ke langit dunia untuk memberi ampun kepada makhluknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah yang mulia, marilah bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya lah. Pada malam hari ini kita masih bisa melaksanakan agenda rutin kita, kajian malam Rabu dan bacaan rotib dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di hari kiamat. Jamaah yang mulia, malam ini tanggal 7 Maret 2023 bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban, di mana malam nisfu Sya'ban ini terkenal dengan malam yang mustajabud doa, yang dikabulkan doa-doa di sana. Untuk itu saya memperingatkan untuk diri sendiri dan kepada seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Malam ini mari kita gunakan untuk banyak-banyak memohon ampun kepada Allah, meminta dengan hal-hal yang baik, dan kita semua semoga diberi kesehatan, kemudahan, keselamatan dalam 1 tahun ini. Malah rusak, kurang kuat. Kuatkan sidik, Kak. Ganggu aja ya. Iklan nih. Wis pas. Mengenai nisfu Sya'ban, sahabat Usamah bin Zaid pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qultu ya Rasulullah, wahai utusan Allah, lam araka tasumu syahran minasyuhur, ma tasumu min Sya'ban. Belum pernah aku melihat engkau
puasa 1 bulan penuh sesuai dengan yang aku lihat di bulan Sya'ban ini. Tak pernah lah nampaknya aku melihat engkau puasa di bulan-bulan lain sering puasamu di bulan Sya'ban ini. Bahkan satu riwayat mengatakan Nabi itu puasanya 1 bulan Sya'ban penuh, kullahu, 1 bulan Sya'ban penuh. Dijawab oleh Nabi, dzalika syahrun. Dzalika syahrun. Bulan Sya'ban itu adalah bulan yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan yang dilupakan manusia. Bulan yang terletak antara Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Bulan yang di situ diangkat amal-amal menuju Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim, dan aku suka kalau amalku dilaporkan kepada Allah dan aku kondisi puasa. Insyaallah besok puasa. Insyaallah besok puasa. Semoga besok sehat-sehat bisa puasa. Maka jamaah yang mulia, karena malam ini adalah malam yang diijabah doa-doa kita orang yang mukmin, maka kalau bisa kita gunakan benar-benar untuk meminta kepada Allah. Jangan kita lewatkan malam ini tanpa ada permintaan kepada Allah. Dalam satu hadis, yattali'ullahu tabaraka wa ta'ala ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah melihat kepada makhluknya di malam nisfu Sya'ban ini. Fayaghfiru li jami' khalqih. Maka Allah mengampuni seluruh makhluknya. Hanya yang tidak diampuni illa li musyrikin aw musahin, kecuali orang yang musyrik aw musahin, orang yang bermusuhan. Dalam satu kitab, musahin dimaknai bermusuhan lewat sampai 3 hari. Maka oleh Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafidh, beliau berpesan khusus untuk malam nisfu Sya'ban. Ayyuhal mu'min, kata beliau, marrat bikal ayyam ba'dal ayyam min syahri Sya'ban. Telah lewat hari-hari setelah hari di bulan Sya'ban. Wa aqbalta fi nisfi minhu, dan engkau telah menghadapi nisfu Sya'ban, separuh dari bulan Sya'ban. Fastaqbil hadhihi lailah bi husni ihya'iha, maka hadapilah, sambutlah malam ini bi husni ihya'iha, dengan menghidupkannya dengan sebaik-baiknya. Wa mughanamatil khair, dan memperoleh kebaikan-kebaikan di dalamnya. Wa innallaha yaghfiru li aktsar min adadi sya'ri gunamin kalbin, dan sesungguhnya Allah mengampuni lebih banyak daripada bulu domba Bani Kilab. Bani Kilab itu termasuk orang kaum yang punya kambing yang sangat banyak. Bulu dombanya berapa? Satu domba saja sudah ribuan, bisa jutaan satu domba. Ini dombanya orang Bani Kilab terkenal kelompok kaum yang banyak kali dombanya. Maknanya bukan sebanyak Bani Kilab juga, domba Bani Kilab juga, tapi maksudnya Allah itu mengampuni dengan pengampunan yang banyak di malam nisfu Sya'ban. Ini kesempatan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita semua punya dosa?
Halo? Ada yang nggak punya dosa? Berarti kalau punya dosa semua, minimal malam ini kita mohon ampun kepada Allah. Meskipun nggak sampai pagi, kalau nggak tahan, ada waktu di mana kita benar-benar dalam hati memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, demi kebenaran malam nisfu Sya'ban ini, bihaqqi lailatin nisfi min Sya'ban, ikfir, ampuni lana, ikfirli, ampuni aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku. Jangan lupa itu, ampuni aku dan ampuni kedua orang tuaku. Ini kesempatan minta ampunkan kepada orang tua. Kalau orang-orang di Jawa setelah nisfu Sya'ban ini, tiap hari di rumah-rumah mereka mengadakan kenduri, kirim doa, bahasanya mapak Ramadan, menyambut Ramadan. Mereka kirim doa di rumah-rumah bergantian, besoknya ganti rumah yang lain, ganti rumah yang lain. Itu sampai Ramadan. Makanya kalau mulai besok ini, itu para ustadz kampung di Jawa itu capek doa, bawa berkat kemana-mana. Kok ustadz tahu? Bapakku jadi tukang doa, makanya aku tahu. Kalau sudah mendekati Ramadan, seminggu dekat Ramadan, kenyang aku. Pulang sore-sore sebelum maghrib udah bawa tentengan berkat semua. Aku nunggu di rumah, keroyokan sama adik-adik saya. Tapi sekarang di sini nggak ada. Nasib lah, ini Medan ini memang entah mana. Unggahan pun sekali cuman ya di masjid dikumpul ke. Itu pun mau ikut keroyokan sama anak-anak udah malu ya kan. Kalau di Jawa tiap hari kenduri, pindah rumah, pindah meneh. Kirim doa khusus kepada kedua orang tua yang sudah meninggal, para orang tua kakek-kakek yang sudah meninggal, kirim doa. Kalau orang sini biasanya ziarah. Ya, ziarah. Boleh Ustaz? Boleh. Ziarah kok nggak boleh? Tapi katanya ada yang bilang nggak boleh karena cuma dilakukan mendekati Ramadan. Enggak kok. Kita nggak cuma mendekati Ramadan, kadang mau lebaran juga ya kan. Kadang Jumat kita datangi. Ya. Jumat siap sholat Jumat, datang ke kuburan doa. Begitu, jangan cuman mau Ramadan saja. Ya minimal kalau tiap hari Ustaz, orang makamnya pun jauh kali. Makanya itu momen yang sangat tepat. Itu pun setahun sekali paling kami ziarah. Kalau disuruh tiap hari, ya nggak sanggup. Makanya nggak apa-apa, silahkan ziarah. Doa untuk kedua orang tua, didoakan. Itu senang kedua orang tua ini ya. Siti Aisyah pernah ngintip Nabi Muhammad SAW malam nisfu Sya'ban. Nabi keluar, rupanya Nabi doakan para sahabatnya yang wafat di makam Baqi. Nabi datang ke pemakaman Baqi doa. Dibuntuti sama Siti Aisyah. Asli itu hadisnya sahih. Baru Siti Aisyah ketahuan sama Nabi. Ngapain kamu? Wahai Aisyah, ngapain? Kata Siti Aisyah, kupikir engkau pindah ke rumah istrimu yang lain. Orang ini malam jatahku kok. Kupikir engkau pindah ke istrimu yang lain. Maka kata Nabi, apakah kamu takut Allah dan Rasulnya menyia-nyiakanmu? Nah, itu bahasanya. Akunti takhafina ayakhifallahu alaiki wa rasuluh. Qultu ya Rasulullah, ini donantu annaka ataita ba'da nisa'ik. Aku kira engkau mendatangi salah satu istri-istrimu yang lain.
Ini cemburu. Siti Aisyah apa? Faqal innallaha azza wajal yanzilu lailatul nisfi min Sya'ban. Sesungguhnya rahmat Allah, perintah Allah turun ke langit dunia untuk memberi ampun kepada makhluknya. Fayaghfiru li aksara min adli sya'ri min kilab. Kemudian Allah mengampuni sebanyak atau lebih banyak daripada bulu kambing dombanya Bani Kilab. Artinya sangat banyak Allah memberi ampunan di malam nisfu Sya'ban. Nih, maka doakan kedua orang tua juga. Nanti jangan lupa, ya Allah ampuni dosa saya, ampuni dosa kedua orang tua saya. Meskipun malam ini malam yang sangat-sangat banyak Allah memberi ampunan, tapi ada juga kelompok yang tidak akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilanjutkan kata Habib Umar, wa yatajalla ala ibadihi wa yaghfir li ahli iman illa lil musyrik. Dan Allah mengampuni bagi ahli iman kecuali orang musyrik satu. Kalau di tulisan itu terjemahannya orang yang mendatangi paranormalnya atau dukunnya, enggak tobat, hati-hati, enggak diampuni oleh Allah di malam nisfu Sya'ban ini. Musyrik, menyekutukan Allah. Kita yakin sama dukun. Ada yang pernah datang ke dukun? Aku pernah dulu dukun bayi, dukun beranak. Di Jawa itu ada namanya dukun beranak, ada dukun pijet. Tukang kusuk itu kalau di Jawa namanya dukun pijet. Di sini tukang kusuk gitu aja. Udah gak sakral lagi namanya. Kalau di Jawa dukun pijet. Kalau yang tukang nyembur gitu, itu baru. Itu ada dua. Kalau di sini apa namanya? Dukun. Jadi kalau yang tukang ngusuk bayi, ngusuk orang melahirkan, itu namanya apa? Dukun beranak. Dukun juga kan? Tapi kalau dukun ini konotasinya ya negatif gitu. Janganlah ditambahi dukun kalau kayak gitu. Ini kalau dukun itu seakan-akan negatif gitu, yang memang berhubungan dengan setan. Jadi apa bahasanya? Tukangnya apa? Tukang menolong bayi gitu. Tuh, satu. Enggak diampuni oleh Allah. Yang kedua, musyahin, orang yang bermusuhan. Minta ampun sampai kayak manapun kok punya permusuhan dengan siapapun. Dengan tetangga, dengan kawan, dengan saudara, rebutan warisan. Dengan siapapun kok enggak damai di malam nisfu Sya'ban, enggak diampuni oleh Allah. Makanya salah satu tujuan punggahan itu bermaaf-maafan. Maaf-maafan itu wajib. Ya, apa guyu? Maaf-maafan itu. Nah, nanti teko nek punggahan. Ayo salam-salaman. Geger wae sak masjid kok. Satu masjid geger. Ayo. Nah, punggah-punggah. Nanti waktu punggahan, ini nanti kalau aku datang harus salaman. Kalau enggak datang kan enggak salaman. Ya wis lah, aku pura-pura sakit lah enggak teko. Nanti kalau ada waktu punggahan enggak datang alasannya apapun, berarti ada masalah. Ya, wis ya, tandai wae. Kok waktu punggahan enggak datang, berarti memang lagi ada masalah. Itu kesempatan untuk maaf-maafan pun enggak mau datang, apalagi yang enggak waktu punggahan.
Makanya diatur sedemikian rupa. Waktu itu waktu yang tepat untuk bermaaf-maafan. Kok sudah waktu itu datang kok malah menghindar, ini berarti ada permusuhan. Lah gawe opo capek-capek kita taraweh, capek-capek tadarus, capek-capek kita puasa, tapi masih menyimpan dendam, menyimpan benci. Lebih dari 3 hari. Tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mulai diingatkan mulai sekarang, lupakan masalah, lupakan dendam, lupakan benci kepada siapapun mumpung belum masuk bulan Ramadan. Ada yang masih nyimpan dendam? Ada? Hah? Ada. Bersih semua, alhamdulillah. Kalau enggak di sini, kalau di sini ya enggak ada ini, tapi yang enggak di sini. Nah. Janganlah kayak gitu. Orang ibadah masih digosipi ya. Jadi maka kita jangan sampai termasuk orang yang musyahin, punya permusuhan. Aku sebenci apapun kepada siapapun, kalau sudah waktu kayak gini, udah aku lupakan semua dosa-dosa. Siapapun pernah dosa besar, pernah berbuat salah kepada saya dengan salah yang besar, udah aku maafkan. Betul. Tapi begitu juga aku kok pernah berbuat salah, ya semoga juga dimaafkan. Kira-kira saya dimaafkan nggak ya? Alhamdulillah. Kalau karena sudah dimaafkan, begitu juga bapak-bapak kalau punya salah juga enggak saya maafkan. Juga saya maafkan. Kita harus bersihkan semua. Ini malam ini supaya kita doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Aumanan bisodaqah, yang enggak diampuni Allah lagi, kata Habib Umar di sini dikumpulkan. Aumanan bisodaqah, orang yang tukang ngungkit sedekah. Tukang ngungkit sedekah. Bentuk apapun sedekahnya. Ini berat nih. Kita berhadapan dengan orang yang kita pernah kasih, tapi orangnya masih merengkel sama kita. Sering kita kasih merengkel. Salah satu senjata yang paling ampuh yang diingatkan sedekah kita. Di sisi lain kalau kita ingatkan sedekah kita, itu bisa menghapus pahala sedekah. Kalau bertepatan di malam ini, termasuk kita tidak diampuni oleh Allah. Berarti manan bisodaqah, mengungkit sedekah itu perbuatan yang sangat-sangat buruk. Meskipun bukan di malam nisfu Sya'ban, itu sangat buruk. Apalagi di malam nisfu Sya'ban. Ini berat loh. Dikira kalau orang sudah rajin sedekah nggak ada ujiannya. Iki ujiannya. Kembali mengungkit, mengingatkan sedekah yang pernah dilakukan. Meskipun cuma nyindir-nyindir sedikit, kan kau udah sering ku kasih. Ada orang banyak pula di situ. Meskipun sambil ketawa-ketawa, guyon-guyon gitu. Ya udah, orang PC sudah dikasih, ya udahlah, nggak usah Dah lengket, ya udah, jangan diungkit, ikhlaskan, udah bisa pilihlah. Kan mesti tak gawe ngaji. Nggak mungkin aku pakai ini masuk diskotik, kan nggak mungkin. Mestinya tak gawe ngaji. Ikhlas sah. Nah, ini saksinya banyak. Ini namanya nodong di depan orang banyak. Nanti diminta lagi, malu dia udah. Tapi jangan salah. Wabiku dibawa juga.
Ini mahal juga ini, hampir 200 sih tak beli. Iku kulit domba atau kulit lembu dari Jawa Barat. Jamaah yang mulia, kemudian kata Habib Umar selanjutnya, setelah mengungkit sedekah yang termasuk tidak diampuni Allah, au musbili izarihi khuyala, au musbilin izarahu boleh, au musbili izarihi boleh, khuyala orang yang sombong dengan pakaiannya. Musbil itu makna aslinya dia melebihkan pakaiannya sampai mata kaki, tapi tujuannya untuk sombong. Menurut mazhab Syafi'i, kalau tidak sombong meskipun pakaiannya itu melebihi mata kaki, maka tidak apa-apa, karena asli masalahnya adalah karena sombong. Ya. Jadi kalau kita melebihkan pakaian kita, krengseh pun, kalau nggak ada niat sombong sedikit pun, nggak ada niat kita itu berlebihan, ya karena kebesaran baju kita, misalkan, sombong kali pakaianmu itu kelebihan kayak gitu. Sopo sing sombong? Iki mau aku dikasih orang kebesaran, belum sempat kupotongkan, ya, maka ndak masalah. Kok sing tak pakai ini kebesaran, ini kok Mekah dikasih orang, ya, urung tak sempat tak potong, yuk kebesaran sedikit. Jadi kalau nggak ada niat untuk sombong tidak masalah. Itu musbilin izarah, orang yang melembrehkan pakaiannya sampai melebihi mata kaki. Sebenarnya maknanya lebih luas. Setiap bentuk kesombongan maka tidak diampuni oleh Allah. Jadi bukan cuma pakaian melembreh saja, pakai jam tangan mahal, ya, sombong, ya, pakai baju yang mahal, sombong. Bukan cuma melebihkan pakaian, berlebihan dalam mengenakan pakaian, ya, baju pun yang mahal kali, kemudian nengok sampai samping kanan samping kiri, pandangannya sambil menyepelekan, itu namanya sombong. Jangan kayak gitu. Jadi sombong itu tidak harus melembrehkan pakaian melebihi mata kaki. Apapun pakaian kita, misalkan kok merasa kita ini lebih bagus dari yang lain, itu namanya sombong. Dan kesombongan apapun di malam hari ini jangan dimunculkan, ditimbulkan. Hati kita jangan sampai ada rasa sombong, supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ausyaribi khumrin, orang yang pecandu khamr, ini juga tidak diampuni oleh Allah. Khamr itu semua yang memabukkan, menghilangkan akal. Tadi siang ada kawan makan tape. Duduh tape itu bisa memabukkan kalau sudah berapa hari gitu ya. Iya, memang benar duduh tape. Ya kan? Lagi. Tape kalau masih 1 hari itu masih manis, masih enak. Coba tape kalau sudah 3 hari, rasanya piye? Asam. Nira kalau masih 1 hari baru diambil, 1 hari masih enak, masih halal. Besok malah kecut, makin lama makin kecut dan bisa memabukkan. Jenenge jadi toa kok diminum, tua diminum. Di Jawa itu apa? Orang di sana itu nggak kayak di sini. Di sini kan dari pohon pinang ya, aren. Kalau kelapa pun bisa. Kalau di Jawa itu tempat saya itu pohon siwalan. Siwalan itu enak, buahnya segini. Isinya kayak kolang-kaling, isinya kayak kolang-kaling tapi besar. Itu enak kalau bulan puasa gini minum
legen, namanya kuahnya itu legen. Legen itu kalau 1 hari masih, ya, itu masih manis, masih enak. Nanti 2 hari sudah memabukkan. 2 hari sudah memabukkan. Jadi yang memabukkan itu banyak sekali. Dan bukan cuma yang cair, yang padat juga ada. Malah sekarang ada di vape. Apa? Mabuk janda. Tak rungokno tenan-tenan malah mabuk janda. Vape. Mosok membacanya vape ngono kan? Vape. Itu ada yang dikasih isinya sabu cair. Hati-hati. Loh, jadi anak-anak muda yang pakai vape itu dijual online. Dijual apa? Online. Hati-hati, ya. Hati-hati. Sekarang itu kita mau dirusak, bener-bener mau dirusak. Dikira kalau sudah aku gak ngerokok tapi nge-vape aman, gak ada yang aman. Orang kalau sudah mau ngerokok itu mudah sekali terkena ini. Kalau anak-anak suka nongkrong, suka ini. Tapi orang-orang tua kayak kita yang di rumah terus, ya paling rokok ya Surya, Sempurna, ngono-ngono ku. Kadang rokok tingwe, glenteng dhewe. Rokok tingwe gak ada tembakau yo tatah pasahan kayu di kayak rokok itu orang di Jawa. Tapi kalau sekarang yang vape itu diisi sabu cair. Jadi nampaknya itu ya harum, kayak ada rasa buah, tapi ada campurannya sedikit. Lo bahaya lo itu, meskipun kita nggak ngerokok, deket-deket orang gitu ditiupkan. Alhamdulillah saya itu nggak rokok gitu. Dulu adik saya itu entah sekarang mungkin masih ngerokok juga. Adik saya itu waktu masih kecil sama saya itu dikasih bapak rokok tingwe. Bapak itu nanam tembakau sendiri, beli kertas untuk apa? Digelintir. Jadi bakonya dibuat-buat sendiri, dijemur-jemur sendiri. Nah, aku kalau udah bapak bikin tembakau itu oyong, berserak itu, tikar lebar, pasahannya itu ada pasahannya, bambu gitu dia apa? Tembakau digulung-gulung dimasukin puasa-puasa. Kalau sudah bikin rokok itu sampai berhari-hari, ambune omah itu rokok kabeh. Alhamdulillah aku gak ngerokok. Padahal kami kayak kecil, rokok. Katanya orang anak-anak kecil kan bahaya rokok. Kami kayak kecil, adikku bisa pirang tahun jejer. Di gelintengno bapak, rokok malah dikasih. Aku heran. Wong tua kok ngene. Tak pikir-pikir gitu sekarang. Tapi dulu gitu, gue tengok sambil ketawa-ketawa gitu. Alhamdulillah aku nggak ngerokok. Adikku yang nggak ngerokok. Adikku 2 yang ngerokok. Tapi saya ingatkan rokok itu jalan satu. Mudah sekali kita akan terkena ini tadi. Kok jenenge? Apa narkoba ini? Kalau bisa meskipun rokok ya rokok yang aman. Ada Ustaz rokok yang aman, nggak ngerti lah, cari sendiri. Orang aku nggak ahli rokok, nggak ahli hisap. Kemudian qati'ur rahim, orang yang memutus silaturahim malam ini tetap harus dilupakan. Kesalahan kepada kerabat, kepada keluarga. Ayo disambung kembali. Besok puasa kita jangan cuma puasa. Datangi orang yang pernah berseteru dengan kita. Berani? Hoi. Pernah kita buat ada masalah dengan orang, datangi.
malah gaduh meneh. Poso-poso gaduh. Ya kita datangnya baik-baik. Ya. Bawa-bawa lah. Datang bawa-bawa, bawa ke buah, bawa ke opo, bawa ke parang. Bawa parang. Nah, ini yang paling berat. Kata Nabi apa? Sil man qata'aka. Sambung orang yang memutusmu. Ajaran Nabi itu bukan cuman berbuat baik kepada orang yang baik, itu sudah kuno. Semua orang bisa. Nabi itu ajarannya lebih dari itu. Sil man qata'aka. Sambung orang yang memutusmu. Walah, ini berat sekali. Kok enak kali orang dia yang salah aku disuruh. Nah, kan gitu pasti kan. Tapi kayak gini cara perintahnya Nabi. Sambung orang yang memutusmu. Sanggup nggak ngikuti Nabi? Ini sunnah Nabi. Yo kalau sunnah-sunnah yang lain aja nggak apa-apa kan. Kan banyak masih sunnah-sunnah ya. Contohnya sunnah sing malam Jumat kan iso ae. Iku sunnah sing paling gampang itu. Sunnah Nabi ini. Ayo kalau bisa datangi orang yang memutus silaturahim kepada kita. Sil man qata'aka wa a'ti man haramaka. Kasih orang yang tak pernah memberi kepadamu. Beri orang yang tak pernah memberi kepada kita. Nampak tetangga pelit, sesok kasihlah. Kok nyindir ya? Mentang-mentang kok pernah aku kasih kok ngasih aku gitu. Bukannya nyindir, salah meneh. Ini ajaran Nabi Muhammad SAW. Asli, ini tak amalke. Ini tak amalke. Ini bukannya sombong, bukannya pamer. Lagi gaduh sama tetangga. Tapi yang gaduh, aku nggak pernah gaduh sama tetangga. Yo wong-wong sini jero omah. Sini wong wedok kan. Wong perempuan itu ada apa sedikit langsung main gini sama tetangga-tetangga. Aku kalau ada orang gaduh sama istri, sama mertua, gitu tak delok wae. Kayak mana cara saya mendamaikannya? Kayak mana cara saya mendamaikan? Lewat depan rumah sapa. Nah, lewat depan rumah sapa. Kalau ada waktu, ya sekiranya itu waktu memberi kasih. Udah baik lagi dia. Tapi kadang ada juga, udah aku kasih kayak gitu, baiknya cuma sama saya. Sama wong omah sama apa tetap merengut ada juga ya. Tapi ada usaha untuk mendamaikan. Silman qata'aka wa a'timan haramaka. Yang terakhir yang tidak diampuni oleh Allah, masih belum terakhir. Wa akun liwalidain au akun liwalidain. Orang au akin liwalidain, orang yang berani kepada kedua orang tua. Makanya kalau sudah mendekati puasa, orang banyak yang ngunjung orang tuanya, minta ridho, minta maaf supaya tidak ada dosa kita kepada kedua orang tua. Kalau enggak ada orang tua kita sudah meninggal, kirimi doa sedekah atas nama mereka. Itu sudah berbakti kepada kedua orang tua. Jadi kenduri sebelum Ramadan untuk kedua orang tua sudah meninggal, itu dalam rangka kita supaya dihitung berbakti kepada kedua orang tua, mendoakan kedua orang tua. Kalau masih hidup enak, datang bawa ke, ya, nggak usah khawatir. Kita datang bawa sedikit, nanti pulang dibawai lebih banyak lagi. Tapi yang ikhlas kalau bawa jangan pula mengharapkan. Dulu pernah ada orang bawa. Ya kalau orang di Jawa itu bukan cuma ke orang tua, ke kiai pun didatangi, sowan ke kiai. Ya, kalau orang sini ya sowan ke ustadz gitulah bawa gitu. Ini enggak ngelengke, cuman nyindir sidik-sidik. Jadi gini, waktu panen ubi, ini orang kampung, ini langsung dipikul ke ubine
2 keranjang dipikul, langsung dipikul, dibawa ke rumah kiai. Itu orang sana. Ikhlas ini. Begitu sampai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Yai kula kepanen. Nah, namanya orang sudah ngos-ngosan, ngomongnya kan bentak-bentak. Niki ubi dari ladang panen, alhamdulillah. Oh iya, taruh sini, alhamdulillah. Taruh belakang situ. Sewenang deh. Bisa bawakan ke ustadznya ubi kayak gitu, seneng hatinya. Yo, nanti kalau pulang itu kambing yang diikat di situ, bawa pulang ya. Maksudnya Pak Yai, iya itu kambing, gawa nenai, aku terima kasih sudah dibawa ke ubi. Nah, maka aku juga ngasih kamu kambing. Gitu, ustadz pun ngerti, jangan cuma mau dibawa ketok. Wow. Tapi aku nggak punya kambing, kucing lah deh. Biasa tak gani kucing. Pulang dia bawa kambing, ditengok kawannya. Kawan ini si Slamet ini tadi berangkat ke rumah Pak Kiai bawa ubi, pulang bawa kambing. Ditandai deh. Berarti kalau aku datang ke Pak Yai bawa kambing yang lebih besar, pulang iso-iso dikasih lembu. Ini sudah nggak ikhlas. Akhirnya dibawalah kambing yang lebih besar daripada kambingnya yang dibawa Pak Slamet tadi. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam, sambil nyeret-nyeret kambing yang itu. Apa? Anu Pak Yai, ini kambing. Iya, untuk siapa? Untuk jenengan. Ya wes, taruh kon ning guri. Tapi dia enggak dikasih-kasih, dikira ikhlas kan. Ya ditunggui. Apa meneh? Anu Pak Yai. Ya wes, matur suwun. Anu Pak Yai. Nunggu dikasih lembu. Kiai itu paham. Oh, ya. Ya, mau ono tanggamu mrene nggawa ubi, mulai tak gawani kambing. Lah mergo kowe rene nggawa kambing ku ubi ono, wis gawen mulai. Jadi dia pulang mikul ubi sambil merengut mukanya. Mantel lah wis diarepke lembu malah suruh mikul ubi. Orang enggak ikhlas ya gitu. Makanya kalau datang bawa ke Pak Ustadz, Pak Kiai, ikhlas. Au isyarin ya'kulu amwalan nas bil batil. Ini yang terakhir, yang enggak diampuni Allah pada malam hari ini adalah orang yang makan harta anak yatim. Yang makan harta anak yatim. Ada orang punya panti asuhan. Ini hati-hati loh punya panti asuhan. Itu anak yatim banyak. Datang orang yang membawa bantuan untuk anak yatim. Ini tolong kasihkan kepada anak-anak yatim. Karena sangat banyak bantuannya, dia juga ikut makan. Hati-hati, khusus orang yang di situ bawa anak yatim di rumahnya, itu hati-hati. Ini kadang orang enggak, dia pun ikut makan tanpa izin. Kalau pengen aman izin dulu. Ini kalau misalkan kami makan untuk pengurus panti asuhan sini semua ikut makan dari sini, diizinkan apa enggak, Bapak, Ibu? Oh, nggak apa-apa, silakan. Tapi jangan sampai lebih banyak yang dimakan untuk bapak-bapak daripada untuk. Ini hati-hati. Kita di rumah kita ada anak yatim. Kadang dapat bantuan juga. Misalnya kalau royo dapat amplop, dapat apa, sing megang kita. Silap kita belikan makanan, kita ikut makan.
Mana anak yatim yang ada rumahnya ada anak yatim itu hati-hati betul. Amanah. Sebenarnya nggak anak yatim saja. Saya kalau dapat bantuan entah bentuk makanan entah apa, itu saya tanya orangnya langsung. Ini Ustaz untuk santri-santri di pesantren katanya. Kutanya terus sebelum ku makan, Pak, apa boleh seumpama anak istri saya yang tinggal di rumah saya ini ikut makan? Karena kami masak apa yang ku masak itu yang dimakan juga oleh santri. Kami makan telur, ya makan telur. Makannya masaknya sama. Jadi cemanalah kalau misalkan kami juga ikut makan, termakan kami. Boleh izin? Oh silakan Ustadz, halal. Ini yang bagi yang punya pondok pesantren, punya panti asuhan atau di situ ada anak yatim, hati-hati. Apa meneh di pondok pesantren ada anak yatimnya, bantuannya khusus. Ini untuk anak yatim ya yang di pondok Pak Ustadz katanya. Harus benar-benar itu disisihkan untuk kebutuhan anak yatim ini. Ya, jangan sampai kita memakan harta anak yatim. Keponaan kita, misalkan saudara kita sudah meninggal, harta warisannya jatuh ke keponaan kita, nggak dikasih, kita makan sendiri, bagi-bagi sama keluarga yang lain. Hati-hati, anak yatim, hati-hati, malati bahasa Jawa nih. Oh, bahaya itu, panas. Nah, itu nggak diampuni oleh Allah sebelum dia bertobat, minta izin sama anak yatim itu tadi dan dikembalikan. Hati-hati. Ini semua semoga bermanfaat apa yang disampaikan malam ini. Semoga kita bisa meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa menggunakan malam ini sebaik-baiknya untuk mencapai ampunan dan apa-apa yang dijanjikan oleh Allah, doa-doa yang mustajab yang akan dijabah oleh Allah pada malam hari ini. Semoga bisa kita laksanakan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih jika ada terima kasih atas segala perhatian. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.